Polemik kehadiran dan keikutsertaan timnas Israel di Piala Dunia U20 Indonesia terus bergulir. Yang terbaru, ada Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo yang dilaporkan telah memilih sikap untuk menolak kedatangan timnas Israel guna berlaga di Piala Dunia U20. Sebab menurut Ganjar, penolakan ini ia pilih sebagai salah satu komitmen Indonesia dalam mendukung Palestina. Tidak hanya itu, Ganjar juga menyampaikan bahwa sikapnya untuk menolak Israel sebagai langkah mendukung Palestina tidak lepas dari amanat Presiden Soekarno, di mana saat itu Bung Karno dengan terbuka menyampaikan perjuangan Palestina di forum dunia. Ya, berjumpa lagi dengan Om Ben. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam seger waras. Tanpa disangka-sangka, dua gubernur asal PDIP menolak kehadiran timnas Israel pada gelaran Piala Dunia U20 yang akan diselenggarakan pada tanggal 20 Mei sampai dengan 11 Juni mendatang. Dua gubernur itu juga berasal dari basis PDIP. Dan bukan orang yang baru saja bergabung ke partai politik. Mereka adalah Pak Ganjar Pranowo, Gubernur Jawa Tengah, dan Pak Wayan Koster, Provinsi Bali. Nah, menyatakan hal yang sama. Kedua orang ini akan melawan pemerintah. Nah loh, melawan pemerintah. Mereka sudah bergabung pada segelintir orang yang menolak timnas Israel untuk datang ke Indonesia. Atau Pak Ganjar dan Pak Wayan tidak bisa membedakan kedatangan timnas Israel dalam rangka ajang olahraga. Tidak ada kaitannya dengan politik. Tidak ada sama sekali. Beda dengan yang dilakukan oleh beberapa orang yang mengaku sebagai PA212, GNPF, dan ormas lainnya yang melakukan demo di Patung Kuda itu. Mereka menyuarakan penolakan kedatangan Israel, tetapi tuntutannya sangat jelas. Ujung-ujungnya apa? Menuntut Pak Jokowi mundur. Kita tahu siapa mereka ini. Apapun isunya, tuntutannya Pak Jokowi mundur. Itu selalu begitu. Pernah berubah dari dulu? Tidak pernah. Oke. Jika kita kelompokkan, sudah berapa organisasi atau tokoh masyarakat yang menolak kehadiran timnas Israel ke Indonesia? Selain dari dua gubernur tadi. Ada juga PKS. Ada juga dari Mercy, dari KISDI, dan Kiai Said Agil, mantan Ketua Umum PBNU, FPI, GNPF, PA212, dan lainnya. PW Muhammadiyah Jawa Timur menolak, cuma PP Muhammadiyah saya belum menemukan pernyataannya. Apa yang sesungguhnya mendorong Pak Ganjar dan Pak Wayan menolak timnas Israel? Yang jelas alasan penolakan antara Pak Ganjar dan Pak Wayan dengan beberapa kelompok lain itu berbeda. Pak Ganjar Pranowo menolak dengan dasar memperjuangkan kehormatan bangsa Palestina. Sedangkan beberapa kelompok yang mayoritas mengatasnamakan Islam menolak kedatangan timnas Israel hanya latar belakangnya, target utamanya Presiden Jokowi. Mundur. Presiden Jokowi mundur, target utamanya. Memang kepentingan mereka adalah kepentingan politik murni. Di titik inilah Pak Ganjar dan Pak Wayan Koster merasa harus turun gelanggang. Sebab apa? Sebab jika mereka tidak turun gelanggang, isu ini bisa menjadikan bola liar yang makin lama makin membesar. Dampaknya PDIP tidak mau kejadian politisasi Ahok kembali terulang. Akibat isu agama yang disuarakan,
Aksi-aksi menuntut Pak Ahok diadili makin besar dan ancaman konflik horizontal terbuka lebar. Di hari puncak aksi 2 Desember 2016, untuk menurunkan tensi, Pak Jokowi kemudian yang turun tangan ikut hadir dan sholat Jumat bersama di Monas. Pasca hadirnya Pak Jokowi, aksi-aksi susulan berikutnya kemudian mereda. Sebab apa? Sebab publik melihat Presiden tidak berada di hadapan mereka, namun bersama mereka. Nah, soal kedatangan timnas Israel ini akan mengulangi politisasi seperti tuduhan penistaan agama. Makanya, sejak dini harus ada tokoh yang cukup disegani di politik di pihak pemerintah. Turun dan pasang badan sebagai garda depan yang akan menyuarakan suara-suara mereka. Yang mengaku-aku mewakili umat Islam, percayalah, penolakan kedatangan Israel hanya isu pembuka untuk memobilisasi massa lebih besar. Bila jadwal Piala Dunia mulai 20 Mei hingga 11 Juni, akan ada cukup waktu bagi mereka mengkonsolidasikan kekuatan untuk terus-menerus memainkan bola liar itu. Di sisi lain, selain Pak Ganjar, apakah ada bakal capres yang berani bersuara tentang hal ini? Misalnya Pak Anies, Pak Prabowo, Pak Erlangga Hartarto, atau Mas Ahaye. Percayalah, mereka tidak akan berani bersuara tentang hal ini. Mereka akan bersuara jika bola liar makin membesar pada bulan Juni nanti. Dan keresahan publik yang makin menguat tersebut akan dikanalisasi atau disalurkan pada bakal capres, entah itu ke Pak Prabowo atau Pak Anies Baswedan. Politisasi inilah yang hendak dihentikan oleh PDIP. Tidak bisa ditoleransi. Memanfaatkan isu-isu internasional demi kepentingan kontestasi politik. Nah, PDIP berupaya memasukkan Pak Ganjar dan Pak Wayan, dua politisi senior, untuk berada di arus kelompok yang selama ini berseberangan. Tugasnya apa? Agar isu ini tidak mudah dipermainkan, bahkan kemudian dimanfaatkan untuk kepentingan politik 2024. Kehadiran timnas Israel adalah alat politisasi. Bahkan sentimen agama yang mudah dibangkitkan jika tidak percaya. Dalam minggu depan, isu itu akan makin menguat, disuarakan di mimbar-mimbar, entah di masjid, di pengajian-pengajian, atau di surau-surau, hingga di acara perbincangan jelang buka puasa. Bergabungnya Pak Ganjar ke arus penolakan kehadiran timnas Israel akan membuat kelompok-kelompok transnasional kebingungan, utamanya saat mendelivery isu ini ke masyarakat. Mau menyebut PDIP tidak ikut menolak, buktinya Pak Ganjar dan Pak Wayan ada. Apakah isu penolakan timnas Israel yang kita sendiri tahu? Sikap Indonesia juga jelas. Kedubes Palestina untuk Indonesia sendiri sudah mendeklar hak Indonesia sepenuhnya menerima atau menolak timnas Israel. Dan mereka tidak punya hak campur tangan. Majelis Ulama Indonesia sampai sekarang belum menyatakan sikap. Mereka sedang mendalami berbagai informasi. Sebab yang hadir ke Indonesia ini tim sepak bola U20. Yang konteksnya memang menjalani kejuaraan, bukan sekedar pertandingan eksebisi atau acara dadakan. Artinya kejuaraan Piala Dunia ini sudah dirancang sejak lama. Bahkan semestinya digelar tahun 2021. Dikarenakan ada pandemi, kemudian diundur menjadi tahun 2023. Dan tim yang lolos untuk bertanding di babak utama adalah tim-tim yang sudah mengarungi babak kualifikasi setiap benua. Tidak sembarangan tim bisa main di sini. Hanya mereka yang terbaik
yang bisa lolos ke final. Dan kebetulan diselenggarakan di Indonesia. Dengan demikian status Indonesia jelas kan? Sebagai penyelenggara. Bukan pihak yang bisa memutuskan siapa yang bisa bertanding dan siapa yang tidak bisa bertanding. Nih, di sisi lain, tidak sedikit yang mendukung agar Indonesia tidak turut campur dengan organisasi sepak bola dunia. Dalam hal ini FIFA. Jika penolakan ini terus disuarakan, hingga FIFA merasa terganggu, sangat mungkin tiba-tiba mereka menghentikan, bahkan membatalkan gelaran final ini. Apakah kita lupa? Kita baru saja terkena sanksi karena tragedi Kanjuruhan yang menyebabkan 100 lebih nyawa melayang. Dan bila isu ini terus menggelinding, hampir dipastikan Indonesia akan mendapatkan sanksi yang lebih keras. Jika itu yang terjadi, maka kerugian besar akan dialami oleh Indonesia. Kerugian itu apa? Tidak hanya menyangkut citra, tetapi juga bisa kena sanksi dan menimbulkan dampak masa depan sepak bola kita. Jika Indonesia kena sanksi sepak bola, maka puluhan bahkan ratusan ribu orang yang berkaitan dengan sepak bola kehilangan harapan. Ingat, yang terlibat dalam sepak bola bukan hanya pemain timnas, bukan hanya ofisial, tapi juga pelatih, pemain klub liga, baik liga divisi 1 hingga divisi 3. Pengelola stadion, perangkat pertandingan, penjaga tiket PKL yang bisa berdagang saat bertanding. Sanksi dari FIFA bisa jadi tidak main-main. Timnas Indonesia bisa dilarang berlaga di berbagai event internasional. Apakah masyarakat Indonesia, terutama pecinta sepak bola, mau menerima hal ini? Di sisi lain masih banyak yang percaya. Konflik Israel dan Palestina dilatar belakangi agama. Padahal sudah banyak survei atau kajian yang membedah hal itu. Penolakan kita atas Israel murni soal penjajahannya, bukan soal isu agama. Sebab pemeluk agama Islam di Israel sendiri sudah mencapai 20%. Mari, sebaiknya kita melihat segala sesuatu dengan lebih arif dan lebih adil. Biarkan urusan pemerintahan ditangani oleh pemerintah. Mau bersuara tentu boleh, tapi jangan sampai membuat kita membenci orang yang berbeda dengan kita. Demikian opini Om Ben hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Monggo silahkan, saya menghargai semua pendapat dari para gubernur. Tugas saya sebagai tuan rumah hanyalah menyiapkan venue saja. Kita pastikan tamu-tamu bisa datang ke Solo dalam keadaan nyaman dan aman dan pertandingan berjalan dengan baik. Ya.